Khawatir nih audiensnya ini berbeda ya. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib gitu ya, Ali bin Abi Thalib itu ketika memberikan pendidikan itu 7 kali 3. Apa 7 kali 3? 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Jadi kalau Ingat, 7 tahun pertama, masih ingat ya Ustadz Akmal ya? ingat, ingat, ingat. Ya, kalau 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, itu mereka dijadikan seperti raja. Raja diapakan? Diservis. Raja diservis, dilayani, diarahkan. Karena kita sebagai penasehat raja. Jadi kalau usia 0 sampai 7 itu masih easy. Easy. Gampang ya, jadi easy ya. Takutnya ini zakat maksudnya. Apa gampang, mudah gitu ya. Kalau kita mengajarkan, membentuk anak-anak yang masih 0 sampai 7 tahun itu masih gampang. Dan mereka brilian, otak mereka cerdas. Diajarkan doa, hafalan ini, hafalan itu mereka gampang, cepet gitu, cepet. Kenapa? Mereka masih bersih. Itu golden timing untuk ngajarin ikro, ngajarin hafal surat-surat gitu ya. Itu gampang. Berbeda dengan kalau sudah usia 7 tahun kedua dan ketiga. Jadi 7 tahun pertama jadikan dia sebagai raja. Kalau raja baru diarahkan, diingatkan, dinasehati gitu. Baru nanti 7 tahun kedua jadikan mereka sebagai tawanan atau sebagai tentara. Dididik apa? Dididik disiplin. Nah ini mulai. Jadi dikenalkan kedisiplinan itu, dibiasakan disiplin itu di 7 tahun kedua. Mengapa? Karena di 7 tahun kedua itu mendekati masa murahakoh. Apa sih murahakoh? Mau balik, mau mukallaf gitu. Jadi kalau mau mukallaf gitu ya, eh, dikenalkan nih kewajibannya apa gitu. Makanya istilahnya pendidikannya bertahap gitu ya. Pendidikannya bertahap agar anak-anak itu tidak kaget. Tidak dek 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 jebret jebret jebret, enggak gitu. Bertahap sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 tahun kedua dididik disiplin, dididik seperti tentara gitu ya, karena mereka sudah bertanggung jawab dengan perintah dan larangan Allah. Kalau udah balik, larangan dan perintah itu kan udah tanggung jawab sendiri gitu. Sehingga diusahakan gitu ya. Kalau sudah 7 tahun kedua itu kita sosialisasikan sholat, puasa, tutup aurat, apalagi kalau sudah masa murahakoh. Dulu 10 tahun itu masa murahakoh. Apa sih murahakoh? Murahakoh itu mendekati balik. Sekarang 8 tahun sudah balik anak-anak sekarang. Berarti masa murahakohnya memang di 7 tahun kedua. Ayah bunda jangan sampai kecolongan ya. Anak-anak kita itu banyak yang sudah mimpi, ayah bundanya nggak tahu. Anak-anak kita banyak yang sudah haid, ayah bundanya tidak tahu. Seindah-indahnya hidup mereka itu yang paling pertama tahu itu kita. Tolong dikomunikasikan dengan anak-anak kita agar ketika mereka balik yang pertama tahu adalah kita. Jadi mulai kedisiplinan ini bertahap di 7 tahun kedua, gitu ya. Nah, 7 tahun ketiga, nah itu usia berarti 15 dan seterusnya. Kata Ali apa? Jadikan dia sebagai sahabat kita yang bisa kita mintakan pendapat, bisa kita mintakan apa arahan dan seterusnya. Enaknya bagaimana ya, Nak? Gitu. Ya seperti teman kita. Berarti yang genting dan kritis di usia berapa? 7 tahun kedua. Maka itu rahasianya Ali bin Abi Thalib mengatakan 7 tahun kedua anak-anak itu dididik seperti tentara atau tawanan karena mulai kedisiplinan di situ. Perintah dan larangan itu mulai dikenalkan. Dan ini bertahap, nggak langsung perintah, tok, 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 larangan, tok, tok, tok. Wah, anak itu capek ya. Bertahap, sebagaimana Al-Quran juga kan turun bertahap. Perintah Allah, larangan Allah juga kan turun bertahap gitu ya. Kemudian yang
terakhir untuk konsep dasar ya, konsep dasar membangun disiplin ini adalah bagaimana gitu ya, agar kita bisa adil. Apa adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita bisa memberikan apresiasi, kapan kita bisa memberikan hukuman. Kadang-kadang kita mengcatch anak, menangkap anak itu ketika anak berbuat salah. Tapi ketika anak ini berbuat baik, kita nggak pernah catch, nggak pernah tangkap, nggak pernah diapresiasi. Anak itu nunggu gitu. Kapan ya ayah bundaku memujiku? Kapan ya ayah bunda tuh bangga punya aku gitu. Kita kurang adil kadang-kadang. Anak-anak itu kalau dipuji senang, diapresiasi senang. Anak bunda sudah merapikan tempat tidur. Wow, keren, Masya Allah. Senang banget anak-anak itu. Nanti dia besok misalnya lari lagi. Aku sudah rapikan kamar semuanya. Bukan hanya tempat tidur, kamar pun dirapikan. Itu butuh diapresiasi sampai dia 7 tahun ketiga, oh mereka butuh sekali dihargai, dimotivasi gitu ya. Kalau mereka bantu misalnya lebaran, ART nggak ada, terus mereka punya inisiatif mencuci piring, membantu kita mencuci pakaian, itu perlu diapresiasi benar-benar. Ya Allah nak, Masya Allah, piring-piring ibu udah bersih semua, makasih ya nak ya. Butuh diapresiasi. Jadi isinya itu bukan hanya hukuman, cacian, makian. Berarti kita tidak adil. Anak-anak itu nunggu diapresiasi sama ayah bundanya. Saat dia baik, kita katakan bahwa dia memang baik. Saat sebaliknya, kita pun bisa menyampaikan yang sebenarnya gitu ya. Maka itu konsep dasarnya bagaimana kita membangun kedisiplinan. Terus strateginya bagaimana? Nah, strateginya yang pertama ngobrol, diskusi. Yang dia suka dari kita apa, yang dia tidak suka dari kita apa. Misalnya aku nggak suka sama bunda tuh kalau ngomong nadanya tinggi misalnya. Aku nggak suka cara bunda nyuruh aku mandi begini, begini, begini. Oh, dia akan cerita semua. Ngobrol. Sehingga oke, berarti anak ini butuh sosok ayah bunda yang bisa menjadi contoh mereka. Jadi anak-anak itu eh, kalau udah ngobrol, deep talk-nya kapan? Deep talk-nya itu kalau mau tidur. Kalau istilah sekarang pillow talk ya, pillow itu kan bantal gitu. Jadi deep talk itu bisa ngobrol dalam dari hati ke hati. Apalagi kalau sudah remaja, itu butuh kadang-kadang jujur ya anak-anak saya itu kalau udah ngobrol, curhat, cerita itu bisa sampai jam 2 pagi. Mereka mau nangis silahkan, mereka mau mengungkapkan semuanya silahkan, kita akan dengarkan. Kenapa kita ingin agar tidak ada hati yang luka di anak-anak kita? Mungkin dengan cara yang kurang pas, karena ilmunya juga waktu itu kita belum tahu. Kadang-kadang kita punya cara yang melukai hati anak-anak kita. Kita nggak mukul dia, kita nggak menyakiti fisiknya, tetapi lisan kita melukainya. Lisan kita meninggalkan luka di dalam hati anak-anak kita. Maka belum terlambat jika ayah bunda sering-sering ngusap ini nih, ubun-ubun. Kalau di Palembang, ubun-ubun apa ya? Sama ya, Ibu. Sama Ubun-ubun itu ubun-ubun yang juga, Bu. sama ya, yang dut-dut-dut gitu. Nah, itu kan ada ubun-ubun tuh, nah itu sering diusap, dicium, gitu. Diusap-usap untuk menghilangkan garis traumanya. Jangan sampai anak-anak ini menyimpan luka, padahal yang dia butuhkan keteladanan dari orang tua. Tetapi yang dia dapatkan adalah hati yang kecewa dan luka gitu ya, yang meninggalkan bekas cukup dalam gitu. Maka ini strategi yang pertama adalah ngobrol gitu ya, agar kita tahu dia pengen caranya gimana sih gitu. Oh ternyata dia butuh keteladanan dari kita. Oh ternyata dia nggak suka kalau kita banyak bicara dan seterusnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini mengarahkan gitu ya, mengarahkan dengan lembut. Anak laki-laki, even bodinya kekar, tapi hatinya Hello Kitty. Suami kita juga sama sebetulnya. Suami itu, mohon maaf ya para ayah ya, para ayah itu kan badannya kekar, tapi kan hatinya Hello Kitty. Kadang-kadang manja sama istrinya, kadang-kadang galau kalau istrinya nggak ada di rumah. Gitu. Kalau yang sudah besar seperti kita saja, butuh ditemani, diarahkan, diingatkan, apalagi anak-anak kita. Maka seneng kalau diarahkannya dengan lemah lembut, diarahkannya dengan baik, diajarkan mana yang salah dan mana yang benar gitu ya. Itu strateginya yang kedua itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga gitu ya, menggunakan pendekatan kontak body, kontak mata. Nah itu, pujian, apresiasi, tatap, ngobrol. Nah, jadi ada apresiasi. Syukur-syukur kalau ibu pernah makan berdua ya. Berdua dengan anak pertama, besok berdua dengan anak kedua, lanjut berdua dengan anak ketiga. Kalau kita ngobrol berdua dengan mereka, itu mereka bisa leluasa. Tapi kalau kita ngobrolnya bawa semua anak, anak nggak leluasa ngobrolnya. Jadi pernah lah minimal pernah gitu ya, pernah makan bareng. Nanti anak-anak setelah menikah akan bilang gini, Umi ingat gak waktu kita makan di restoran itu berdua gitu. Ternyata mereka ingat. Umi ingat gak waktu kita jalan ke ini? Oh ternyata memori mereka itu ingat semuanya. Maka ada pendekatan, itu strateginya ya. Jangan langsung hukuman, disiplin begini, begini, enggak, pendekatan. Gimana biar kuliah tepat waktu, gimana biar gitu ya. Karena kadang-kadang memang tarik ulur dengan anak-anak sekarang ya. Nikah, kuliah, kerjaan gitu ya, atau sekolah dan seterusnya itu tarik ulur gitu ya. Butuh banget pendekatan psikis, emosional, otak body gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa mengapresiasi gitu ya anak-anak kita. Terakhir, jangan lupa doakan anak-anak. Ibu-ibu dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, doa orang tua itu keren. Doa orang tua itu nembus ke langit, ketuk langit gitu ya, pintu langit doa. Sebutkan nama anak-anak kita yang tahu kekurangan anak-anak kita itu kita. Yang tahu kelebihannya juga kita. Yang mereka pengen apa sih dalam hidupnya itu kita yang paling tahu. Yang satu pengen jadi ini, yang satu pengen begitu, yang satu pengen menikah, yang paling tahu itu kita. Jadi kalau kita tahu, oh mereka pengennya ini, oh mereka pengennya itu, maka sebut nama mereka satu persatu dalam doa malam. Kenapa kalau orang tua mendoakan anaknya itu mustajab, langsung tembus ke langit. Berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak itu ada, kalau anak-anak itu ada kalimat waladun soleh, ya doulah gitu. Jadi kalau anak-anak itu soleh dulu, baru dia bisa mendoakan orang tuanya. Kalau orang tua langsung tembus ke langit. Makanya ketika idamah tuh bnu Adam, idamata bnu Adam in qata'a amalu. Kalau anak ada meninggal kan terputus semuanya. Kecuali apa? Kecuali sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak-anak yang soleh itu yang akan menjadi penyejuk hati, yang menjadi amal gitu ya. Amal kita yang udah meninggal nih bertambah dengan doa-doa anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan strategi ini bisa kita pakai gitu ya. Dan intinya utamakan disiplin itu di tiga sisi. Pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan ibadah, dan yang ketiga terkait dengan akhlak. Artinya apa? Tidak boleh ditolerir. Gak apa-apa lah untuk hari ini gak sholat dulu. Oh enggak, harus sholat.
Gak apa-apa lah, misalnya kali ini dia syirik dulu, oh enggak, itu nggak boleh ditolerir gitu ya. Maka disiplin di tiga sisi ini itu harus diterapkan di awal agar anak-anak tahu apa sih yang seharusnya dia apa lakukan gitu ya. Dan harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan disiplin positif ya pada anak. Dan ini mohon maaf ayah bunda tolong tarik ulur ya. Tarik ulur dalam artian tidak keras gitu sama anak-anak. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lembut sekali gitu. Kenapa saya sampaikan ini? Saya mendapati beberapa jamaah saya ketika orang tuanya keras gitu ya. Itu nauzubillah ya, anaknya kabur dari rumah. Karena anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha itu berbeda dengan anak-anak milenial. Anak-anak milenial beda dengan orang tuanya, generasi kolonial gitu ya. Jadi memang harus tarik ulur ya, biar kita tidak terlalu keras dengan anak-anak. Demikian, Allah alam bisawab. Ini hujan jadi agak bersin. Mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Ustadz. Silahkan. Saya Jazakallah Khair, Siti Fatihah telah memberikan materi terkait penerapan disiplin positif pada anak dan juga tadi sempat mention materi di pertemuan pertama ya Ustazah yang terkait Betul. metode 777 gitu. Tadi pas disinggung kayak rada-rada ingat Ya, oh iya oh yang ini gitu. Oke, ya, Tep, khawatir ada yang lupa. siap. Tep, mungkin setelah ini kita buka sesi yang diskusi gitu kan. Darah Sunda ke Sulawesi, minum teh hangat agar segar di badan. Ayah bunda yang mau diskusi boleh banget kasih pertanyaan. Tapi boleh nih bisa langsung raise hand, sebutkan pertanyaannya ataupun bisa tulis di Q&A. Ini ada satu masuk nih, Pak Zazah. Dari Boleh. perkenalkan, saya hamba Allah. Bagaimana jika seorang ayah tidak peduli sama anaknya dan juga perkembangannya, padahal selalu diingatkan bahwa ayah juga harus ikut andil dalam mendidik. Ayahnya keras, terkadang sama istri selalu keras di depan anak-anak. Apakah Mhm. bisa tetap mendidik anak tanpa suami karena tidak mau gagal jadi ibu dan ingin anak-anak sukses? Tafadhol Ustazah untuk Ya. menjawab. Ini langsung saya jawab atau ditampung dulu? Ada lagi nggak? Boleh Nggak ada. sambil langsung menjawab nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan lain Oke. bisa. Ini. Iya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qadarullah, ibu diuji lewat seorang suami yang keras ya, yang keras. Yang pertama, sebelum ke anak ya, ini ada dua pertanyaan sebetulnya ya intinya. Sebelum ke anak, ibu nanti buka surat At-Tahrim ayat 11, ikuti doa Asia. Asia itu doanya nggak recehan, nggak kaleng-kaleng. Yang pertama minta apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah di sampingmu di surga ya Allah. Jadi pertama minta istana di surga dengan kondisi yang terluka karena suami kasar, suami lepas tangan gitu ya, suami melakukan hal-hal yang tidak eh, mengenakan hati gitu ya. Maka itu pertama doanya. Yang kedua, wana jini min, sebut nama suami. Kalau di ayat itu kan wana jini min fir'aun wa amalih gitu ya. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Kan suami kita namanya bukan Fir'aun. Jadi kalimat Fir'aun itu diganti dengan nama suami. Bapak yang punya istrinya susah juga ganti nama Fir'aun dengan nama istri istri bapak-bapak. Jadi karena kan yang hadir di sini saya nggak tahu ya, ada yang diuji lewat anak-anak, ada yang diuji lewat pasangan, sehingga bisa ikuti doa Ibunda Asia. Yang pertama minta rumah di surga, yang kedua minta diselamatkan dari perbuatan suami. Yang ketiga minta diselamatkan dari kaum yang zalim.
Siapa kaum yang zalim yang mempengaruhi suami? Begitu juga keluarga, lingkungan gitu ya. Itu kita minta diselamatkan wanajini minal qaumil zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kaum yang zalim itu yang membiarkan adanya kezaliman. Kemudian bisa jadi kezaliman itu terjadi karena lingkungan yang kurang kondusif dan seterusnya. Jadi kalau rumah tangganya tidak tidak asik gitu ya, nggak keren rumah tangganya, ya mau tidak mau kita minta diselamatkan dari lingkungan itu. Itu pertama. Jadi yang pertama doanya di surat At-Tahrim ayat 11. Yang kedua, bagaimana kalau ternyata aduh ayah nggak peduli, kok nggak ada bonding sama sekali gitu. Harusnya kan ayah itu ada bonding ya, ada ikatan dengan anak. Tapi kok ayahnya nggak ada bonding sama sekali gitu. Terus gimana dong gitu. Maka saat suami sedang lengang, lagi nyantai, kopi bareng gitu ya, kopi-kopi cantik gitu ya bareng sama suami. Perlu ya kita bikin acara momen eh, yang enak gitu. Lagi apa nongki-nongki di mana, ngopi cantik, kita ngobrol. Ngobrol, membahas tentang anak-anak. Dan kalau ternyata ujung-ujungnya perang. Perang nih nggak bisa diajak komunikasi nih gitu ya. Minta kekuatan kepada Allah bisa mendidik titipan Allah itu sendirian. Kenapa? Karena ada ayah yang bisa mencetak anak-anak sukses, ada ibu yang bisa mencetak anak-anak sukses. Ada yang ketika tandem ayah bunda gabung itu kesuksesan anak-anak luar biasa. Sempat disurvei gitu ya. Kalau ayah ibu itu bonding, itu anak bisa sukses 100%. Tanpa ayah itu 75 keberhasilan anak-anak. Tanpa ibu bagaimana 50%. Karena anak-anak itu dekat sama ibunya. Jadi kalau tanpa ibunya, anak itu bisa berhasil, bisa sukses itu hanya 50%. Begitu. Nah, tanpa ayah dan ibu itu hanya 25. Jadi kalau misalnya bisa nggak sih tanpa ayah? Oh bisa. Dan keberhasilannya tinggi ya, 75%. Jika ibu mampu, jika ibu kuat, bisa jadi ayah dan ibu double double peran ya. Itu insya Allah bisa. Catatannya apa? Catatannya komunikasi dan tidak mengeluh. Handle aja sendiri. Anggap aja suami nggak ada, bahasa gampangnya gitu ya. Insya Allah anak-anak itu buah hati saya, anak-anak itu bintang di hati saya, maka anak-anak ini harus sukses dan berhasil even tanpa bantuan ayahnya. Insya Allah bisa. Jadi ibunya double job ya, berperan ganda. Jadi ayah dan jadi ibu sekaligus. Demikian Allah. Baik, jazakallah khair, Ustazah. Jawabannya ya Bunda. Jadi tadi jawabannya insya Allah bisa dan juga tadi dikasih doanya ya Ustazah ya gitu kan. Ya. Membukakan hati. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan masuk di kolom chat. Assalamualaikum, Mhm. Ustazah Afwan. Waalaikumsalam. Saya seorang guru BK. Izin bertanya tentang bagaimana cara membangun kolaborasi yang sehat antara guru dan juga orang tua dalam menerapkan disiplin positif agar anak tidak bingung karena perbedaan pendekatan di rumah dan di sekolah. Dan dalam pendekatan disiplin positif, bagaimana kita menyikapi siswa yang melakukan pelanggaran berulang, repetitif, namun tetap ingin kita bimbing dengan kasih sayang dan konsistensi. Ini dari Bunda Desti Sliani, Palembang. Iya. Eh, Sebetulnya jadi guru itu gampang-gampang susah ya. Kalau kita perhatikan anak itu bersama kita hanya sekian jam. Bareng sama guru maksudnya. Anak-anak itu bersama gurunya itu nggak lama. Sementara bareng sama orang tuanya cukup lama. Ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Ibu guru pertama buat anak-anaknya sebelum mengenal guru yang lain. Maka ketika ibu menginginkan anaknya sukses, bahagia, gitu ya, itu ngobrol sama ibu gurunya.
Jadi misalnya kita bilang sama bu guru, Bu, saya pengen anak saya begini, begini. Gimana caranya ya? Gitu. Kalau di rumah saya mendidiknya A, B, C, D. Kita sampaikan. Oh, kalau di sekolah nggak gitu, Bu, misalnya. Karena saya pengalaman jadi guru pernah, pengalaman jadi orang tua juga kan sedang berlangsung sampai detik ini gitu ya. Jadi saat saat ya mengajar anak TK, anak SD di Pakistan, itu orang tua itu ngobrol face to face gitu. Jadi, Madam, misalnya, saya pengen anak saya planningnya begini, begini, gini. Tolong dibantu ya, Madam ya, bagaimana agar ada sinergi antara Madam dengan saya, gitu orang tuanya. Dan itu saya sampaikan juga ke guru anak-anak saya, gitu. Jadi, Bu Guru untuk teknisnya selama ini bagaimana, gitu. Biar satu frekuensi, karena anak-anak itu lebih pintar daripada guru dan ibunya. Contoh misalnya, nah, 2 tambah 2 4. Cara ngitungnya begini nih. Enggak, kata bu guruku begini. Gitu. Anak itu lebih percaya sama gurunya. Dan bagaimana biar guru sama orang tua nyambung gitu. Even kita tahu 2 tambah 2 4. Kita ngajarin caranya begini. Anak-anak lebih percaya sama gurunya. Maka orang tua berkolaborasi, komunikasi dengan guru teknisnya, kendalanya, bagaimana agar kita bisa satu frekuensi gitu. Biar nggak lempar-lemparan beban, lempar-lemparan tugas, lempar-lemparan gitu ya, kesalahan dan seterusnya. Jadi misalnya saya di sekolah begini, 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 tolong dibantu ya Bu, biar kita bisa sama-sama. Oh, saya nerapinnya begini, begini, begini misalnya gitu. Dan itu jangankan dengan guru, suami istri saja untuk satu frekuensi susah, apalagi dengan guru. Ayah bunda ngobrol nih di rumah biar satu frekuensi dalam pendidikan anak-anak itu suka nggak ketemu, apalagi orang tua dengan para guru. Di situ kita hanya bisa saling menghargai. Orang tua hargai tenaga guru yang sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Begitu juga seorang guru menghargai orang tua yang sudah lelah mengandung, melahirkan gitu ya. Kemudian juga mungkin mungkin ya merasa kalau di sekolah bukan kewajiban saya lagi gitu. Sehingga ini perlu dikomunikasikan bersama gitu ya agar tidak eh, terjadi kesalahpahaman apalagi terkait dengan kedisiplinan anak-anak. Bu, di sekolah anak-anak ini mohon maaf. Bu, anak-anak di sekolah disiplin kok. Ah, enggak tuh di rumah misalnya gitu. Kenapa anak-anak di sekolah bisa disiplin, kenapa di rumah enggak? Oh, ternyata anak-anak itu nyaman melanggar rambu-rambu itu sama orang tuanya. Kalau melanggar rambu-rambu sama gurunya enggak berani. Tapi kalau melanggar rambu-rambu di rumah, dia lebih berani. Sama halnya anak itu tantrum di hadapan ayah, itu enggak berani. Tapi tantrum dan ngambek di hadapan ibunya, oh dia nyaman-nyaman saja. Kenapa dia tahu hati ibunya pemaaf, makanya tantrumnya lebih sering kepada ibunya ketimbang kepada ayahnya dan begitu seterusnya. Allah bisa dipahami insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Eh, Sepertinya sudah cukup jelas juga ya tentang peran antara guru dan orang tua dan ada porsinya masing-masing tadi Ustazah ya. Gitu. Ya, Ini masuk pertanyaan selanjutnya gitu kan. ya. Tadi terjawab ini dari Bunda Puji Lestari. Assalamualaikum Ustazah. Saya hamba Waalaikumsalam. Allah. Malah saya baca. Cuman ya Priwa. Izin saya bertanya, Ustazah, saya punya anak usia 9, Masya Allah. Alhamdulillah anak saya Laki atau perempuan? ini laki-laki atau perempuan? Bentar, saya habiskan dulu pertanyaannya. Anak usia 9 tahun, Masya Allah, Ya, Alhamdulillah, anak saya masih penurut saja. Setiap kami meminta Alhamdulillah. lakuin ini itu, dia selalu bilang, ya, saja. Tapi Hmm. ternyata sering hal yang kami minta lakukan itu tadi nggak dikerjain, saja. Hanya iya-iya aja. Mohon arahannya. Hmm. Untuk menghadapi anak yang seperti itu, bagaimana ya, Ustazah? Dan bagaimana cara Oke. mendisiplinnya? Laki-laki, Iya, Ustazah, anaknya laki-laki. laki-laki. Oh, siap. Hmm. Anak laki-laki itu sering banget dekat sama ibunya. Sering ya. Anak perempuan itu dekat sama ayahnya.
Kalau anak perempuan itu dinasehati ayahnya itu dia dengar. Anak laki-laki ngobrol sama ibunya itu dekat gitu. Terus bagaimana usia 9 tahun dia itu ngomong iya, iya, oke, oke, oke gitu ya. Tapi nggak dikerjakan. Yang pertama bersyukur karena dia berusaha membahagiakan ibunya. Oh, anak ini pengen nyenengin kita, makanya dia, oke bunda, oke bunda. Itu dia pengen nyenengin kita aja. Dia minimal gitu ya, minimal dia nurut. Ternyata ibunya nyuruh ini, oke, ngerjainnya mah atuh terserah nanti gitu. Jangankan anak kita, kita saja terkadang kalau disuruh sama Allah kan nanti-nantian juga kan. Allahu Akbar, nggak langsung kan gitu. Kita bilang iya, yang penting nanti sholat kan, walaupun sholatnya bisa tepat waktu, bisa tengah waktu, bisa akhir waktu. Sama halnya anak-anak kita, minimal dia udah oke, siap gitu. Dia udah nyenengin kita gitu. Terus yang kedua bagaimana? Jawabannya oke-nya itu, iyanya itu karena takut atau karena apa? Karena agak berbeda nih. Ada yang memang nurut gitu. Oh dia bisa kok ngerjain, tapi nggak sekarang, nanti gitu. Ada yang dia bilang, iya karena takut gitu. Itu akan berbeda itu hubungan kita sama anak. Tapi kalau dibilang, "Nah, iya gitu. Dia tahu dia bisa ngerjain itu. Cuma nggak sekarang ya Bun, nanti aku ngerjainnya gitu. Tapi dia, iya Bu, iya, iya. Itu dia karena mengerjakannya ya karena takut, khawatir. Kalau dia iyanya takut, ya itu dia akan terbawa sampai besar. Jadi kemanapun dia pergi ya iyanya bukan karena dia tahu atau mampu, tapi karena rasa takut gitu ya. Sampai even perintah itu nggak benar-benar banget dia akan mengatakan iya. Jadi ada masa-masa negativitas anak itu pengen nyoba, coba ah, apa yang ayah bundanya perintahin, coba deh sekali-kali nggak ngerjain, kayaknya oke deh, kayaknya bisa nyoba gitu. Ada masa-masa negativitas ya, biasanya 7 tahun kedua biasanya. 5 tahun saja kadang-kadang ya 5 tahun itu sudah ketemu tuh sama masa negativitas itu. Dia pengen nyoba mengatakan enggak mau gitu. Nak mandi anak enggak mau, makan enggak gitu. Lagi belajar itu. Sampai kadang-kadang sampai usia 9 10 masa negativitas itu ada. Terus gimana dong? Ngobrol. Kira-kira bisa apa enggak? Kalau enggak bisa bilangnya tidak bisa misalnya. Kalau iya, itu artinya dikerjakan. Terus aja ngobrol. Jangan lupa dicium, dipeluk gitu ya. Biar kita tahu nih iyanya karena takut atau karena memang males gitu. Karena akan berbeda dampaknya. Demikian wallahu a'lam. Baik. Mungkin banyak yang kasusnya anaknya iya 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 juga mungkin termasuk saya pas lagi kecil kayaknya Ustaz. Iya, Alhamdulillahnya gedenya sadar. Oke, Tip. alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari hamba Allah. Apakah boleh anak-anak diberikan gadget dan interaksi media sosial tanpa ayah ibunya didampingi atau sebaiknya tidak usah diberikan HP kepada anak-anak apabila tidak diawasi atau didampingi? Ini perihal gadget nih Ustaz nih. Banyak nih Umur sekarang. berapa nih? Umur berapa? Nggak disebutkan Umurnya ya? nggak disebutkan. Ya Iya, mungkin rentang rentang 5 sampai 10 ataupun di bawah 12 tahun mungkin Ustaz. kayaknya ini pertanyaan anaknya Ustadz Akmal ya. Saya baru menikah Ustazah. Belum menikah? Baru menikah. Belum, Baru. ya, belum dikaruniai anak insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini Allah kasih keturunan, insya Allah. Amin. Amin. Tadi saya malah mau nebak, maaf nih, Ustadz Akmal. Saya malah Hmm. mau bilang gini, Ustadz Akmal tuh udah nikah apa belum ya? Gitu. Belum Alhamdulillah ya? Desember kemarin saya belum menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu lak wa barakalaik wa jama'a bainakum wa fi khair. Alhamdulillah. Amin. Oke, terkait dengan gadget. Kalau memang anak ini dari awal tidak dikenalkan, dia nggak akan pernah tahu itu HP buat apa ya, dia nggak akan pernah tahu gitu. Sampai temannya bawa HP ke sekolah, oh
ternyata HP itu bisa buat game, bisa ini, bisa itu. Dia nyoba-nyoba megang HP ibunya. Pertama, nih terutama gen alpha ya, berarti kan itu gen alpha tuh. Usia 5 10 tuh gen alpha ya. Jadi gen alpha itu kan semuanya serba digital mereka. Mereka lebih cepat dari yang kita apa ya? Kita bayangkan. Mereka ngelihat aja udah tet, 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 lebih cepat gitu. Kita masih oh mereka udah cepat gitu. Memang natif digital mereka itu ya, gen alpha itu. Jadi kalau misalnya mereka pengen tahu apa sih isi HP, nggak apa-apa, kita kenalin. Tapi kita kenalkan apa? Ada YouTube Kids ya. YouTube Kids itu buat anak-anak memang. Misalnya kisah para nabi, boleh megang HP tetapi edukasi. Sifatnya untuk edukasi. Kisah nabi, kisah sahabat, pendidikan tetapi kita memperlihatkannya di HP, di gadget. Biar yang pertama mereka tahu, oh gadget itu bisa ya buat nuntut ilmu, buat nambah ilmu. Dari situ awalnya. Ternyata, oh HP bisa buat game juga. Karena teman-temannya misalnya main game gitu. Terus gimana dong? Kita kenalin, tapi kasih waktu. 30 menit ya. Panjangnya di sekian. Kalau anak saya malah pakai alarm. Jadi alarm HP-nya bunyi. Misalnya 20 menit atau 30 menit. Nanti tiba-tiba alarm bunyi. Udah harus dilepas gitu. Kenapa? Nanti kesananya akan terbiasa. Misalnya Umi minjem HP, oke langsung alarm bunyi dia lepas. Nggak nanti kalau nggak ada aturan main, khawatir dia nyandu. Kalau sudah nyandu, itu repot itu, repot. Jadi biasanya juga, mohon maaf ini pengalaman pribadi ya, anak-anak kita, anak-anak saya itu disiplin ya, anak-anak nggak boleh megang gadget. Tapi kadang-kadang oma opanya, nenek kakeknya itu, udahlah nak, kasih saja lah nak. Itu makanya kenapa orang tua banyak yang males ke rumah nenek kakeknya, karena nenek kakeknya merusak merusak planning ya, planning yang mereka dalam mendidik anak-anak. Jadi itu sering dikeluhkan oleh para ibu, betapa kalau mendidik anak-anak itu kalau nenek kakeknya ikut campur jadi berantakan gitu. Karena planningnya dia begini, nenek kakeknya yang udah lah nak, daripada nangis kasih aja lah nak gitu. Dan anak-anak itu lebih tahu, lebih cerdas. Jadi sengaja setiap ada neneknya dia minta HP, setiap ada neneknya dia minta HP. Terus bagaimana? Jangan dibiarkan megang HP sendirian. Minimal kita intip apa sih yang dia lihat. Minimal kita tengok apa yang dia mainkan. Begitu. Jangan sampai mereka akan mengotak-ngatik fitur atau gambar yang tidak layak mereka lihat. Demikian Allah. Insya Allah. Jadi memang tetap harus didampingi dan juga diperhatikan apa yang Betul. dibukanya Ustazah ya gitu kan. Pun Betul. itu jadi salah satu pertanyaan saya beberapa tahun lalu sebelum nikah gitu kan. Sanggup kayak saya kalau punya anak laki-laki atau perempuan terus saya nggak awasin apa yang dibuka, apa yang apa gitu kan. Dan ternyata memang banyak jawabannya dan banyak metodenya gitu. Dan memang harus pintar-pintarnya kita ya ayah dan bunda ya Ustazah. Betul. Selanjutnya ada Betul. pertanyaan lagi nih Ustazah. Dari Bapak Roni Hidayat. Assalamualaikum Mhm. Ustazah, izin bertanya. Alhamdulillah kami sudah dikaruniai 3 orang anak. Alhamdulillah. Tapi anak pertama lebih mandiri dan penurut. Anak kedua kurang Umurnya mandiri, berapa ya? eh, Umurnya nggak um- disampaikan. umurnya belum, cuman gendernya disebutkan. Anak Mhm. pertama, anak satu dan kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Nah, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ya, oke. Pertama, anak pertama lebih mandiri dan penurut. Ini anak laki-laki. Anak Mhm. kedua kurang mandiri dan lebih pendiam. Ini laki-laki juga. Dan anak ketiga lebih energik dan lebih heboh dari kedua saudaranya. Ini anak ketiganya perempuan ya Ustazah. Padahal, Ya. padahal mereka diperlakukan dan dididik dengan cara yang sama. Mhm. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa berbeda-beda dan bagaimana sikap kami terhadap masing-masing anak kami? Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Baik, iya. Amin. Ya.
ketika anak kita lahir, mereka seperti jari. Jari itu kan ada yang seperti ibu kan, hebat, terus juara, pinter, mandiri. Ah, dia seperti ibu jari. Yang kedua, seperti telunjuk. Ada anak yang nyuruh-nyuruh mulu. Bu, tolong ini, bu, tolong itu, nunjuk-nunjuk ini, itu sepatu di sana, nunjuk. RT-nya capek. Ada yang seperti jari tengah. Jari tengah bagaimana pertengahan? Ya, so-so, nggak baik-baik banget, nggak jahat-jahat banget, nggak buruk-buruk banget gitu. Ada yang seperti jari manis. Manis banget, saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja, nggak mau luka, nggak mau kotor, nggak mau ini itu. Dan ada juga yang seperti kelingking. Jadi anak itu seperti jari-jari kita. Tetapi kita genggam, kita rangkul, jadikan dia bintang di hati kita. Apapun kelebihannya, apapun kekurangannya, itu membuat anak-anak bangga dan bahagia punya orang seperti kita. Kenapa anak pertama itu mandiri? Karena dia nggak ada adiknya, nggak ada saudaranya. Anak tunggal itu cenderung mandiri. Anak pertama cenderung mandiri karena memang nggak ada lagi. Dia harus mengurus apa semuanya kebutuhannya sendiri. Nggak ada teman gitu. Makanya dia punya prestasi bagus. Umumnya anak pertama begitu, juara, juara, juara. Tapi cenderung cengeng. Anak pertama cenderung cengeng ya. Dia sensitif karena dulu waktu baru nikah kan ibunya nangis mulu masih sensitif gitu ya sehingga anaknya juga sensitif. Nah anak kedua dia susah mengalahkan kakaknya makanya dia akan unik dia cari perhatian dengan cara yang berbeda gitu. Kenapa? Aduh ini anak pertama nih udah begini 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 dia nggak mampu maka cenderung pendiam karena semua kelebihan sudah digenggam oleh anak pertama. Apalagi tanpa kita sadari kita membandingkan. Nah, cobalah nak seperti abangmu nak, abangmu tuh juara, abangmu tuh begini. Oh, dia makin terluka. Kita nggak bilang apa-apa saja dia udah minder. Aduh, abangku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sementara aku gitu. Tanpa kita mention, tanpa kita sebut, tanpa kita membandingkan saja dia udah nggak nyaman. Apalagi kalau kita membandingkannya. Jadi karena semua sudah digenggam oleh anak pertama, anak kedua cenderung unik ya, unik, pendiam. Dia lagi nyari cara bagaimana biar ayah ibunya bangga dengan apa yang dia lakukan juga. Anak ketiga karena perempuan. Perempuan itu memang agak centil gitu ya, agak manja, agak apalagi dia tahu abangnya dua laki-laki di atas. Gitu. Dia minta perhatian, dia minta disayang. Gitu. Terus yang ketiga ini perempuan satu-satunya. Perempuan banyak aja perempuan aslinya centil, apalagi dia merasa anak satu-satunya, bungsu pula gitu ya, paling kecil maksudnya. Sehingga dia merasa banyak diayomi, banyak dijaga gitu ya. Jadi dia lebih lebih energik dan seterusnya. Nah, sekedar wacana, apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nikahilah pasangan yang bibit bobotnya bagus. Kenapa? Karena anakmu karakternya, sifatnya akan seperti dirimu atau seperti pasanganmu. Kan kita sama pasangan karakternya berbeda. Otomatis anak kita itu karakternya ada yang seperti kita, ada yang seperti pasangan kita, ada yang seperti keluarga kita, ada yang seperti keluarga pasangan kita. Makanya berbeda-beda. Contoh misalnya, kok anak ini kok sifatnya begini ya, padahal kita nggak punya sifat itu. Oh, seperti tantenya, tante dari ayah atau tante dari ibunya. Jadi anak itu ngambil sifat dari kita atau dari pasangan kita atau dari keluarga kita atau dari keluarga pasangan kita dirangkumlah sama karakter anak-anak kita. Demikian Allah a'lam. Masya Allah, Allah biswab. Tapi eh, apa namanya? Tadi pertanyaannya terkait ini ya, terkait bagaimana apa namanya tiga anak tapi penerap eh, penerapannya ataupun metode yang diajarkan tuh sama tapi tiga-tiganya keluar sifatnya beda gitu kan. Nah, Iya, karena nah, sifat kita berbeda kan. betul betul. Hmm. Lanjut pertanyaan selanjutnya terakhir nih mungkin
dari Bunda Desti Sliani lagi. Afwan saja izin bertanya lagi. Saya sampai sekarang alhamdulillah masih konsisten tidak memberikan HP ke anak saya. Ini masih berhubungan dengan HP, berarti gadget Masih apa? berhubungan Mohon dengan maaf karena gadget. lagi ada azan, kurang terdengar. Nah, iya sama saya juga. Masih berhubungan dengan gadget saja gitu kan. Belum Jadi mengenalkan gadget. iya, jadi masih Oke. konsisten tidak memberikan HP ke anak Hmm. saya yang masih berusia 4 tahun gitu yang baru. Tapi saya memberikan TV untuk anak saya ini, tapi dengan aturan tertentu. Misalnya dia sudah selesai mengaji gitu kan, atau selesai makan dan main. Itu apakah Hmm. dengan begitu saya jadinya inkonsistensi, jadi nggak konsisten dengan aturan disiplin yang saya terapkan nih Ustazah. Karena yang Hmm. saya lihat, anak saya ini banyak mendapatkan kemajuan juga dari tontonan dia di TV tersebut. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Ini belum dikasih tahu nih kemajuannya positif atau negatif. Nah, setelah menonton. Baik. Ya. Mm-mm. Jadi anak itu kalau sendirian, kita pertama, kalau anak itu masih satu ya atau masih sendirian, kita agak mudah membentuk dia karena nggak ada pengaruh dari luar. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya anak itu sendiri di rumah, kita arahkan, nggak ada yang apa ya nimbrung ya, nggak ada yang ngeganggu kita mendidik dia, itu lebih gampang. Selama ini kalau misalnya dia nggak pernah tahu ada gadget, orang megang gadget, orang main game, itu lebih enak gitu. Karena terkadang kalau udah ke sekolah, oh ternyata teman-temannya main game, oh ada ya game itu di gadget, nah itu. Nah terus bagaimana misalnya dikasih TV, sama dipantau juga. Ada anak yang nggak bisa bicara, apa delay ya, delay, jadi dia ngomongnya lambat gitu. Ketika diberikan tontonan yang mendidik, itu dia bisa bicara gitu. Karena ternyata diajarkan sama TV, mama papanya sibuk kerja, anaknya nggak ada yang ngajarin bicara. Akhirnya anak ini bicara ngobrolnya sama TV. Selama perkembangannya baik, nggak apa-apa. Anak-anak saya sama, anak-anak saya itu nonton TV. Tapi kadang-kadang kita tanya, coba nak yang kemarin perkalian. Akhirnya anak saya pun bisa perkalian dari TV gitu. Kelas eh, 3 SD lah ya. Tapi umur 1 tahun, 2 tahun sudah bisa perkalian. Kenapa? Karena nonton TV gitu. Jadi TV itu samalah dengan gadget. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau positif akan membentuk anak kita menjadi positif. Kalau negatif sama, dia seperti pisau bermata dua gitu. Jadi tontonan yang dia lihat apa gitu ya. Kalau memang memang baik tetap dipantau. Makanya di televisi sekarang ada ya, ada bimbingan orang tua ya. Misalnya umur segini gitu kan ada tayangan untuk umur 17 tahun ke atas, ada tayangan 12 tahun ke atas gitu. Jadi tetap walau bagaimana jangan nyaman juga khawatir dia nyandu ya dengan televisi. Jadi kalau nggak ada televisi dia aduh gimana gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Hampir sama sih sebetulnya cuma bedanya apa? Kalau TV semua orang bisa melihat apa yang dia tonton gitu. Kalau gadget dia di kamar bawa HP sendiri kita nggak pernah tahu apa yang dia lihat. Tapi kalau TV oh dia lagi nonton kartun, oh dia lagi nonton cerita-cerita positif dan seterusnya. Nggak apa-apa selama itu baik, tetapi tetap dibatasi dan tetap diawasi. Demikian Bapak. Oh, alam soal. Baik. Ini ada tambahan lagi dari Bunda Desti saja. Mungkin satu Laki-laki. lagi ya, biar Ah, saya ada acara lagi nanti oh, setelah siap. ini. Ini, satu lagi. eh ini tanggapan sih Ustazah tadi yang tadi I kemajuannya see. misal seperti tadi kemajuannya itu tentang perlakuan yang tidak baik. Jadi arah negatif jadi paham tentang dia jadi tentang perlakuan jadi dia paham tentang perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Dia jadi paham tentang kebaikan sebagai Hmm. semakin bertambah kosakatanya bisa paham tentang Oh pelajaran iya, berhitung. Jadi kemajuannya kemajuan-kemajuan positif alhamdulillah. positif, alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan terakhir, betul saja. Mhm. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya untuk pendidikan di tahap 7 tahun ketiga gitu kan. Jadi kan ada 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Mhm. Karena anak-anak usia ini seperti anak saya, ini dari Bunda Muklisa, sama sering membantu dan oke. Karena anak-anak usia ini seperti anak usia saya,
eh, SMA, usia SMA sering membantah dan bagaimana mensiasati HP pada anak usia ini biar tidak kecanduan. Ini usia-usia SMA 7 tahun ketiga nih Ustazah. Oh iya. Mm-mm. Kalau sudah usia SMA, pengawasannya agak sulit. Karena kita nggak pernah tahu kan dia di kamar nonton apa. Nah itu. Beda dengan yang masih 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Makanya usia 7 tahun ketiga, dia dijadikan sahabat atau teman kita. Sesekali boleh ke kamarnya. Lagi nonton apa sih nak? Kayaknya seru banget gitu. Terus misalnya mereka nonton drakor, drama Korea ya. Paling kita pura-pura nanya, ceritanya rame ya apa sih gitu. Udah ngobrol, baru nak, jangan sering-sering. Jangan sering-sering sampai kita nggak ingat waktu. Nah, kita kadang-kadang mengalihkan, minta nak tolong bantuin ibu nyuci piring kek, tolong ibu apa kek nyiram tanaman kek gitu. Kenapa? Karena kalau udah rebahan, nah ini generasi rebahan semakin banyak. Kenapa? Karena kalau udah megang HP sambil rebahan itu berjam-jam itu nggak terasa gitu. Dan itu juga merupakan ujian buat kita sebagai orang tua ya. Harus diingatkan, diajak aktivitas yang lain agar tidak nyandu. Sekarang susah. Kalau udah main game, anak-anak usia SMU tuh kita capek hati gitu. Capek hati. Kenapa? Karena kalau udah megang itu nyandu banget mereka. Apalagi kalau sudah merasakan nyaman ya, zona nyaman. Gak disuruh-suruh sama orang tuanya. Maka bagaimana agar mereka tidak berada di zona nyaman? Nah, tolong ini kita suruh gitu. Biar dia keluar dari kamar. Biar dia nggak rebahan. Nak, tolong anter bunda ke ini. Nak, tolong belikan ini apa aja. Yang intinya dia gerak, dia bangun, dia keluar. Kenapa kalau nggak ada permintaan, nggak ada ajakan gitu ya? Itu kadang-kadang mereka berjam-jam itu. Bagaimana mengalihkannya dengan sesuatu gitu ya? Kita alihkan dengan sesuatu yang mereka nggak benci-benci banget. Walaupun nggak seneng-seneng banget gitu. Disuruh nyiram tanaman kan nggak seneng-seneng banget gitu ya. Tetapi memang harus di apa ya, diacak-acak gitu. Diacak-acak otaknya biar nggak nyandu sama game atau sama gitu. Jadi sehingga kan buyar. Tapi kalau kita membiarkan, itu ada pembiaran nanti dia berjam-jam dengan HP. Kita nggak usah jauh-jauh anak ya. Kita pun kalau udah megang HP itu kadang-kadang lupa waktu dan seterusnya. Makanya kita harus bangun, kita mengerjakan yang lain. Jadi sertakan anak-anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau pergi keluar gitu, agar dia tidak berada di zona nyaman. Terus jangan lupa Ibu, selain masuk ke kamarnya, nonton apa sih nak, main game apa sih gitu ya. Itu salah satu bentuk pengawasan kita. Kalau dia telepon, tolong tanya, telepon siapa? Laki atau perempuan. Even kita sebetulnya mengawasi, tetapi bagaimana caranya agar dia tidak merasa diawasi. Demikian ibu-ibu solehah, ayah bunda yang luar biasa hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat, ingin berlama-lama. Tetapi setelah asar saya ada acara lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Semangat untuk para orang tua dan guru di SDIT Izzuddin ya. Mudah-mudahan lelahnya kita dicatat oleh Allah sebagai pahala berlipat ganda. Dan semoga lelahnya kita mendampingi buah hati gitu ya, akan menjadi jembatan kita ke surga. Karena mendidik anak-anak itu tidak gampang, tetapi kita minta tolong sama Allah, ya Allah, anak-anak ini titipanmu, ya Allah, buah hati ini titipanmu, ya Allah. Bantu hamba dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak hamba. Kenapa? Kita nggak akan mampu mendidik anak-anak kita sendiri tanpa bantuan Allah. Jadi lapor sama Allah, ya Allah tolong bantu hamba dalam mendidik anak-anak hamba. Demikian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja. Kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saja Wa sifatnya iyaki, telah amin. memberikan kita materi terkait dengan pendisiplinan anak ya gitu kan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita terapkan dan juga bermanfaat Amin. untuk ayah dan bunda semuanya. Amin amin ya Amin. rabbal alamin. Mari kita doakan kepada Ustazah Siti Fatia semoga agenda dan rencana-rencana kebaikannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. 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 Ya Rabbal. Jazakallah khair. Ustaz Siti Fatia. Ustazah. Amin. Ustazah Ya Siti Rabbal. Fatia, semoga apa namanya Wa dilindungi iyakum. oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Taib, jazakallah khair. Ini banyak banget jazakallah khairnya. Saya mungkin kebanyakan. Oke, sesi diskusi telah usai gitu kan dan juga agenda juga telah usai. Saya izin untuk membagikan satu poster terakhir kepada Bapak, Ayah, Bunda semuanya gitu kan. Jadi untuk Ayah Bunda semua yang ingin berkorban boleh untuk nantinya menghubungi nomor Tertera ataupun Butaza ataupun Pak Enggar gitu kan dari lembaga dakwah Ma'had Izzuddin LDMI gitu kan. Jadi mungkin bisa yang mungkin dicukupkan rezekinya gitu bisa berkorban Iya. satu Iya. ekor sapi gitu kerbau nanti juga misalnya yang ingin patungan gitu yang satu pak tujuh gitu kan jadi kan satu sapi bisa dibagi 7 orang gitu kan itu bisa mungkin nominalnya 3.500.000 untuk yang dimudahkan rezekinya bisa mungkin satu ekor sapi nantinya kurban ini akan langsung disalurkan ke Palestina gitu jadi kurban olahan gitu kan Masya Allah. alhamdulillah insya Allah jadi nanti akan kita insya Allah akan salurkan dan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina kurban-kurban ini. Jadi untuk bapak Amin. ibu ayah bunda yang ingin berkurban gitu kan ini kita Iya. sediakan wasilahnya semoga kita menjadi wasilah saudara-saudara kita yang ada di Palestina merasakan nikmatnya Idul Adha dan juga daging. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya stop share. Dan nanti alhamdulillah untuk ayah bunda yang bertanya tadi 5 orang Iya. yang bertanya akan mendapatkan door prize dan hadiah bisa menghubungi Ibu Taza dari LDMI. Tapi di akhir menuju akhir juga tadi di awalin kita juga membaca tilawah Al-Quran di akhir nggak afdal kalau misalnya kita nggak tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum Ustadz Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, Bang. Ustadz Adin akan memimpin doa penutup untuk menutup agenda kita pada hari ini. Semoga semuanya berkah, semuanya lillah, dan semuanya barokah. Tafadhol Ustadz Amin. Adin, tafadhol ilaihi masya. Baik, terima kasih. Marilah Umi, Abi, Ayah Bunda, kita sama-sama hadirkan hati kita dengan khusyuk dan tumanina berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu likafi umajida. Ya Rabbana wa Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Amin. Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kehadiratmu Ya Allah. Berkat rahmatmu lah kami bisa hadir mengikuti majlis taklim ini dari siang sampai menjelang sore hari ini. Untuk itu Ya Allah berkahilah kami. Berkahilah yayasan kami sekolah Islam terpadu Izzuddin. Ya Allah, Ya Alimul Hakim. Kayakanlah kami dengan ilmu. Hiasilah kami dengan akhlak yang terpuji. Muliakanlah kami dengan takwa dan percantiklah Amin. kami dengan sehat walafiat Amin. batin maupun lahir. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, Amin. amalan yang diterima, rezeki yang halal serta baik. Allahumma agrina bil ilmi, wa zaina bil hilmi, wa akfidna bit taqwa, wa zamilna bi afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabila. Allahumma aizal Islam wal muslimin
Amin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma Amin. sabit imanhum wa anjila sakinata ala qulubihim wa wahid Amin. sukubahum wa ahlikal kafarata wal musyrikin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan para mujahidin di Palestina. Ya Allah, Amin. teguhkanlah imannya. Ya Allah, tentamkanlah jiwa-jiwa mereka. Ya Allah, hinakanlah kaum kufar, kaum musyrikin, kaum jenis Yahudi, para pasukan Israel. Ya Allah, merdekakanlah bumi Palestina. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa Amin. najatan lana wa afwan kal hisab. Rabbana Amin. la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustadz Adin telah membacakan doa penutup untuk kita semua. Semoga agenda pada kali ini diberkahi dan bermanfaat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Saya makan buah dengan roti canai, dipotong Cakep. dengan pisau yang berkarat. Cakep. Alhamdulillah agenda telah usai. Semoga semua ilmu ini menjadi manfaat. Saya Amin. Muhammad Akmal sebagai MC pamit undur diri, mewakili rekan-rekan yang bertugas semua, Bapak, Ayah, dan Bunda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Dan wabarakatuh. warahmatullahi kita tutup wabarakatuh. dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Bapak, Ayah, dan Bunda bisa meninggalkan ruangan Zoom. Ustazah Siti Fathiah, Baik. jazakallah khair Wa telah iyakum. semoga kita bisa bertemu ya Ustazah di agenda Insya Allah. berikutnya. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Pamit undur diri Ustadz, Ayah Bunda semuanya. Jazakumullah Ustadz Akmal dan Ustadz Adin. Iya. Pamit undur diri ya Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo. Jazakallah khair Ustazah dan tim. Iya. Oke, amin. Baik. Ayah Bunda yang belum mengisi absensi bisa mengisi absensi di kolom chat Zoom ada, dan juga Ayah Bunda yang masih ada di ruangan Zoom, saya mengingatkan sekali lagi yang ingin berkurban, yang dicukupkan rezekinya insya Allah, jika memang ingin berkurban satu sapi kerbau bisa berkurban, jika ingin yang berkurbannya 1/7 gitu sapinya, itu bisa juga dengan total nominal 3.500.000, dan insya Allah kurbannya akan disalurkan ke Palestina langsung oleh tim Izi dan juga tim dari LM nantinya. Masya Allah. Baik. Oke.